Assalamualaikum. Lupa, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema Clean and Good Governance Studi Kasus Pilkada di Kota Magelang. Kelompok kami ada Erna Bila Wirda dengan NIM 235222150. Ada saya sendiri, Melin Karina Putri 235222163. Ada Alan Bayu Kusuma 2352221 2352226. Ada Ahmad Arauf 235222279. Ada Rido Rayendra 235222298. Nasya Arido 235222300. Berikut materi yang akan disampaikan oleh Alen. Selanjutnya yaitu latar belakang. Clean governance mendukung pemerintah yang efektif, transparan, dan bebas korupsi. Clean governance, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan integritas dalam administrasi tanpa korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan clean and good governance dalam mengatasi masalah birokrasi di Kota Magelang. Yang kedua yaitu apa saja prinsip clean and good governance yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak clean and good governance pada pemerintahan dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada tujuan dari makalah ini. Yang pertama untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya birokrasi pada pemerintah Kota Magelang. Yang kedua mengetahui penerapan prinsip dalam meningkatkan birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Magelang. Dan yang terakhir mengetahui dampak dari penerapan clean and good governance pada pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia di Kota Magelang sendiri. Adapun kondisi good governance di Kota Magelang, yang pertama terkait skor governance meningkat dalam 2 dekade terakhir dari 62 sampai 72 dengan peningkatan 10 poin pada tahun 2022. Yang kedua terkait sistem pengelolaan informasi terintegrasi mengunjung menunjang transparansi data. Dan yang terakhir terkait konsistensi pelayanan publik dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada Kabupaten Magelang sendiri secara merata. Salah satunya ialah pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Indra. Baik, selanjutnya ialah masalah birokrasi. Yang pertama itu ialah birokrasi yang berbelit, yaitu regulasi tidak terstandarisasi dan minimnya penggunaan teknologi. Yang kedua adalah masalah masyarakat, yaitu pelayanan publik lambat, masyarakat tidak puas dan membuka lahan peluang untuk korupsi. Selanjutnya ialah kurangnya partisipasi masyarakat. Yang pertama itu ialah keterbatasan, yaitu akses informasi dan mekanisme partisipasi yang lemah. Yang kedua ialah kebijakan sering tidak sesuai kebutuhan masyarakat karena partisipasi rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rauf. Baik, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami mengkaji bagaimana visi dari calon wali kota, calon bupati, dan wakil bupati Kota Magelang. Pasangan pertama ada Sudaryanto dan Agung Trijaya diusung oleh 8 partai, di mana pasangan ini berfokus pada pertanian, pariwisata, dan pendidikan, dengan mengangkat masalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, kami melihat masih minimnya orientasi terhadap perbaikan birokrasi. Pasangan kedua kemudian adalah Grengseng Pamuji dan Sahid, yang mana diusung oleh 7 partai dengan fokus pada reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah dinotis, kita mengetahui adanya keruwetan birokrasi khususnya pada bidang sosial. Oleh karenanya, pasangan ini berfokus pada implementasi birokrasi yang lebih efektif serta membangun kepercayaan publik tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Abil. Jadi masuk ke kesimpulan itu kesimpulannya ada birokrasi yang berbelit di Kota Magelang disebabkan oleh prosedur yang tidak
standarisasi dan kurangnya pelatihan. Kemudian ada dampaknya yaitu lambatnya pelayanan publik dan ketidakpuasan masyarakat. Kemudian terdapat prinsip clean and good governance-nya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian terdapat tantangan utama yang dimana untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang sesuai. Kemudian terdapat lagi penerapannya yaitu dengan berdampak pada peningkatan pengelolaan SDM dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir ada pentingnya untuk memastikan reformasi birokrasi yang tidak hanya slogan tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.